Legenda Raden Saunggaling, cerita rakyat Surabaya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan di Surabaya, sebuah kisah legendaris bermula dari kelahiran seorang bayi laki-laki. Bayi itu, yang dikenal sebagai Joko Brek, lahir di sebuah desa yang tenang di Lidah Wetan, yang pada masa itu masih dikenal dengan nama Lidah Donowati. Kelahiran Joko Brek, demikian nama yang diberikan kepadanya, disambut dengan perasaan campur aduk oleh ibunya, Dewi Sangkrah. Dewi Sangkrah, seorang wanita yang lembut dan penuh kasih, menyimpan rahasia mendalam tentang ayah Joko Brek, yang pada saat itu menjalankan tugasnya sebagai adipati di Surabaya. Adipati Jayengrono, yang terpesona oleh kecantikan Dewi Sangkrah saat berburu di hutan wilayah Surabaya Barat, telah menikahi Dewi Sangkrah dalam sebuah pertemuan yang ditakdirkan. Namun, tuntutan tugas dan tanggung jawab sebagai Adipati Surabaya memaksa Jayengrono untuk kembali ke Kedaton, meninggalkan Dewi Sangkrah dengan janji dan selendang cinde puspita sebagai tanda pengenal bagi anak yang akan lahir. Di desa Lidah Wetan, Surabaya, kehidupan Joko Brek terasa seperti perahu yang terombang-ambing di tengah lautan tanpa dayung. Sejak kecil, Joko Brek merasakan pahitnya hidup tanpa sosok ayah. Desa yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, berubah menjadi arena pertunjukan kekejaman bagi anak yang hanya dikenal sebagai anak Dewi Sangkrah, tanpa ayah. Setiap hari, Joko Brek harus menghadapi ejekan dan cemoohan dari teman-temannya. Anak tanpa bapak, begitu kata-kata yang sering terlontar kepada Joko Brek. Namun, bukan hanya dari teman sebayanya, bahkan orang dewasa pun tak jarang menunjukkan sikap tidak hormat kepadanya. Mereka memandang rendah Joko Brek karena dianggap tidak memiliki garis keturunan yang jelas. Dewi Sangkrah, ibu Joko Brek, selalu berusaha melindungi putranya dari kata-kata kasar tersebut. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, ia mengajarkan Joko Brek tentang pentingnya kekuatan hati dan keteguhan jiwa. Dewi Sangkrah tahu bahwa suatu hari nanti, Joko Brek akan menemukan jalan hidupnya sendiri dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia lebih dari sekadar anak tanpa ayah. Meskipun terpinggirkan, Joko Brek tidak pernah kehilangan semangat untuk belajar dan berkembang. Ia sering terlihat tekun membantu ibunya bekerja di sawah atau di pasar, menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Joko Brek juga memiliki bakat alami dalam seni bela diri dan seringkali terlihat berlatih sendiri di pinggir sungai, mengasah kemampuan yang kelak akan menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Pada suatu senja yang merona di desa Lidah Wetan, Joko Brek duduk bersimpuh di hadapan ibunya, Dewi Sangkrah. Cahaya matahari yang terakhir menyelinap masuk melalui celah-celah daun, menciptakan mozaik cahaya di lantai rumah kayu sederhana mereka. Dengan suara yang bergetar, penuh dengan keberanian yang dipupuk oleh rasa penasaran yang telah lama menggebu, Joko Brek mengungkapkan pertanyaan yang telah lama terpendam di hatinya, "Ibu, siapakah ayahku sebenarnya?" Dewi Sangkrah, yang selama ini telah memelihara rahasia itu dengan penuh kehati-hatian, menatap dalam ke mata anaknya. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk membuka tabir misteri yang telah lama menyelimuti asal-usul Joko Brek. Dengan napas yang dalam, ia mulai bercerita tentang masa lalunya yang tersembunyi, tentang pertemuan tak terduga dengan Adipati Jayengrono, seorang pria berwibawa dan penuh kasih sayang yang telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. "Ibu bertemu dengan ayahmu di tepian hutan Lidah Kulon, tempat di mana burung-burung berkicau dan bunga-bunga mekar dengan indahnya," kata Dewi Sangkrah dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Ayahmu adalah seorang adipati yang gagah berani, yang hatinya terpaut pada ibu sejak pandangan pertama. Namun, takdir membawanya kembali ke tanggung jawabnya sebagai pemimpin, dan ia harus pergi meninggalkan ibu dengan janji yang tak pernah terpenuhi." Air mata mulai menggenang di sudut mata Joko Brek, namun ia tidak menangis. Sebaliknya,
Ia merasa semangatnya terbakar, semangat untuk menemukan ayahnya, untuk mengenal pria yang telah memberinya kehidupan ini. Dewi Sangkrah, dengan tangan yang gemetar, memberikan selendang Cinde Puspita kepada Joko Brek, selendang yang dulu diberikan oleh Adipati Jayengrono sebagai tanda cinta dan pengakuan. Selendang ini adalah kunci untuk menemukan ayahmu, Joko, ujar Dewi Sangkrah. Bawalah, dan tunjukkan kepada mereka yang meragukanmu. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak dari Adipati Jayengrono, penguasa yang adil dan bijaksana dari Surabaya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang keraguan dan rasa penasaran yang mendalam, Joko Brek akhirnya memutuskan untuk mencari ayahnya, membawa selendang Cinde Puspita yang diberikan Adipati kepada Dewi Sangkrah sebagai tanda pengenal. Dengan selendang Cinde Puspita di tangan dan tekad yang membara di dada, Joko Brek berdiri, menatap langit yang mulai berwarna kelabu. Ia tahu bahwa perjalanan yang akan ia tempuh tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah menemukan kedamaian sampai ia bertemu dengan ayahnya, sampai ia dapat berdiri dan mengatakan dengan bangga bahwa ia adalah putra Adipati Jayengrono, sang pahlawan dari Surabaya. Perjalanan Joko Brek tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan belantara, menyeberangi sungai yang deras, dan menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberanian serta keteguhan hatinya. Namun, semangat Joko Brek untuk bertemu dengan ayahnya dan mengetahui asal-usulnya tidak pernah padam. Ketika Joko Brek tiba di Kadipaten Surabaya, ia disambut dengan pandangan curiga dan pertanyaan dari para pengawal. Di sana, ia dihadapkan pada dua sosok yang tak asing lagi, Sawung Sari dan Sawung Rono, putra Adipati Jayengrono dari pernikahan lain. Mereka tidak percaya bahwa Joko Brek adalah saudara mereka dan menantangnya, sebuah ujian untuk membuktikan keberanian dan haknya sebagai anak Adipati. Joko Brek menghadapi tantangan tersebut. Dalam pertarungan yang menegangkan, dia berhasil mengalahkan Sawung Sari dan Sawung Rono, membuktikan keunggulan Joko Brek. Setelah kemenangan itu, Joko Brek diperkenalkan kepada Adipati Jayengrono. Dengan hati yang berdebar, Joko Brek menunjukkan selendang Cinde Puspita, simbol pengakuan dari Adipati kepada Dewi Sangkrah. Melihat selendang tersebut, Adipati Jayengrono tidak dapat menyangkal lagi dan dengan bangga mengakui Joko Brek sebagai anaknya. Dengan pengakuan ini, Joko Brek kemudian diberi nama Sawung Galing dan memulai babak baru dalam hidupnya. Meskipun awalnya hubungan dengan Sawung Sari dan Sawung Rono tegang, mereka akhirnya menyadari bahwa darah yang sama mengalir dalam diri mereka. Persaudaraan yang baru terjalin ini menjadi fondasi bagi perjuangan mereka bersama melawan penjajah Belanda. Raden Sawung Galing, dengan dukungan keluarganya, menjadi simbol perlawanan dan keberanian. Ia memimpin rakyat Surabaya dalam melawan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh Belanda. Kisah perjuangan Joko Brek Sawung Galing ini menggambarkan pentingnya persatuan dan kekuatan keluarga dalam menghadapi tantangan, serta menjadi inspirasi bagi banyak generasi tentang nilai-nilai keberanian dan keadilan. Pertemuan ini bukan hanya tentang penyatuan kembali ayah dan anak, tetapi juga tentang pemulihan kehormatan dan identitas Joko Brek. Dari saat itu, Joko Brek tidak lagi dikenal sebagai anak tanpa ayah, melainkan sebagai Raden Sawung Galing, putra Adipati Jayengrono, yang siap memimpin dan melanjutkan warisan ayahnya. Nama, Sawung Galing, berasal dari kata, Sawung, yang berarti elang dan Galing, yang berarti bergerak cepat. Nama ini melambangkan kecepatan dan ketajaman pandangan, sifat-sifat yang diharapkan dari seorang pemimpin dalam perjuangan. Sawung Galing, yang sebelumnya dikenal sebagai Joko Brek, adalah sosok yang telah lama merindukan keadilan dan kebebasan bagi tanah kelahirannya. Selanjutnya, dengan semangat yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan,
Saunggaling mengumpulkan para pejuang dari berbagai penjuru Surabaya. Ia mengorganisir rakyat dan membentuk pasukan gerilya untuk melawan penjajah Belanda yang telah lama menindas tanah kelahirannya. Saunggaling memahami bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang membebaskan tanah air dari cengkeraman kolonial, tetapi juga tentang mempertahankan kehormatan dan budaya Jawa Timur yang kaya. Strategi perlawanan yang dipimpin oleh Saunggaling tidak hanya melibatkan pertempuran fisik, tetapi juga perang psikologis. Ia menggunakan kecerdasannya untuk menggalang dukungan dari rakyat yang lelah di bawah penindasan kolonial. Saunggaling menjadi simbol harapan, menunjukkan bahwa dengan persatuan dan keberanian, penjajah dapat dikalahkan. Kisah-kisah perlawanan serupa dari berbagai daerah di Indonesia, seperti perjuangan Patimura di Maluku, Perang Diponegoro di Jawa Tengah, dan perjuangan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, memberikan gambaran tentang semangat perlawanan yang sama yang diwujudkan oleh Saunggaling. Kisah Saunggaling dan perlawanannya terhadap Belanda telah menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu, terus diabadikan dalam cerita rakyat Jawa Timur. Legenda ini mengajarkan nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan perjuangan dalam melawan ketidakadilan, menginspirasi generasi demi generasi untuk berdiri teguh dalam menghadapi tantangan. Kisah ini, meskipun mungkin tidak sepenuhnya berdasarkan fakta sejarah, tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah lokal yang menggambarkan semangat perlawanan dan kecintaan terhadap tanah air. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.